Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, pelajaran-pelajaran terkait penjelasan pembatal-pembatal keislaman. Terakhir kita sudah masuk muqaddimah dari Syekh Fauzan hafizahullah tentang makna Islam. Maka Islam harus terpenuhi di dalamnya beberapa poin. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Maksud mentauhidkan Allah adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan, diniatkan, dipersembahkan atau penghambaan dia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh. Itu makna al-istislamu lillahi bit-tauhid. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Mungkin di terjemahan halaman 17 katanya, yang paling bawah, sedikit paling bawah. Dan inilah Islam. Ada dapat? Ada ya? Fadhal, Godan dibaca. Bismillah. Dan inilah Islam. Kemudian beliau mengatakan al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduklah kepadanya dengan ketaatan. Terus. Maksudnya bersamaan dengan tauhid itu, Anda mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakannya dan meninggalkan serta menjauhi larangannya. Kata taat mencakup melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dengan demikian, tidak cukup mengakui keesaan Allah saja tanpa beramal. Itu makna dari al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Inqiyad artinya tunduk, patuh, lahu bagi Allah, untuk Allah, bit-ta'ah, dengan mengerjakan ketaatan. Jadi tidak cukup seorang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini dalam hatinya Allah itu satu-satunya ilah yang hak disembah, satu-satunya ilah yang berhak kita serahkan semua ibadah, tapi kosong dari apa? Amal. Ya, orang mau meninggalkan apapun gak masalah. Yang penting sudah meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Ini tidak cukup. Makanya dijelaskan oleh para ulama, konsep tauhid, konsep Islam tidak lepas dari apa? Iman. Ya, karena ya ketika kita menjelaskan definisi Islam, itu hakikatnya sama kita sedang mendefinisikan asal iman itu sendiri. Ya, sebagaimana yang lalu, asal iman itu bukan hanya sebuah ucapan, ada i'tiqad dan ada sebuah apa? Amal. Dan memang amal ada banyak, intinya bermuara pada dua, mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Ya, meninggalkan itu termasuk bentuk taat. Meninggalkan apa yang dilarang itu termasuk perbuatan apa? Taat. Begitu juga fi'lul ma'murat. Lafadznya global. Semua yang diperintahkan sebisa mungkin dia kerjakan. Nanti akan ada kadar minimum. Yang lainnya sebagai apa? Pelengkap. Tinggal nanti dia masuk bagian level iman yang mana. Bisa dipahami ya? Jadi ta'ah itu bermuara dua. Fi'lul ma'murat, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ini secara global. Ya, detailnya bisa nanti masuk di qawaid fiqhiyah. Ya, misalkan fi'lul ma'murat dibutuhkan niat untuk mendapatkan pahala dan sahnya ibadah. Tapi sekedar tarkul manhiyat tidak dipersyaratkan adanya niat ikhlas untuk sahnya, tapi niat ikhlas untuk mendapatkan apa?
pahala. Misalkan orang meninggalkan perbuatan maksiat, mencuri misalkan. Walaupun dia tidak ikhlas karena Allah, dia telah mengerjakan atau sah tarku al-manhiyat. Tapi dapat pahala enggak? Enggak, sampai dia betul-betul meniatkan di dalam hatinya ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih detailnya nanti kalau kita belajar qawaid fiqhiyah insyaallah. Tapi al-muhim secara umum ya, Islam itu harus ada bentuk amal. Kata Syekh makanya di sini fala yakfi i'tiqadul wahdaniyati. Tidak cukup meyakini akan keesaan Allah bidunil amal, tanpa adanya amal perbuatan. Karena ini sekali lagi termasuk ya pola pikir ideologinya orang-orang Murji'ah yang membuang apa? Amal. Lanjut. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, ini yang ketiga, kan al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini 3 poin yang harus dia realisasikan sehingga dia layak dikatakan seorang apa? Muslim, atau nama lainnya asal apa? Iman. Lanjut. Dengan demikian tidak cukup bahwa manusia hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi ia juga harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, meyakini batilnya kesyirikan dan kafirnya orang-orang musyrik, serta membenci dan memusuhi mereka karena Allah Azza wa Jalla. Terus Anda wajib memusuhi musuh-musuh Allah dan mencintai wali-walinya, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang dicintainya. Nah, terus serta membenci apa yang dibenci Allah dan orang yang dibencinya. Inilah makna berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, sampai situ dulu. Ya, ini makna al-bara'ah minasyirki wa ahli. Maka Islam tidak akan sah sampai ada bentuk bara'ah minasyirki wa ahli. Bara'ah artinya bughd, membenci. Ya, meyakini akan kufurnya, meyakini kafirnya orang yang mengerjakannya, membencinya, memusuhinya. Ya, dan ada kadar minimumnya di mana? Di hati. Kadar minimumnya di mana? Di hati. Karena ini bentuk kemungkaran yang paling besar. Maka ketika ada kemungkaran, kaidahnya kalau dia mampu tegur dengan apa ya? Ya, tangan, pakai apa? Tangan. Kalau nggak bisa pakai apa? Lisan. Dan yang kalau nggak bisa juga pakai apa? Hati. Dan itulah selemah-lemahnya apa? Iman. Makanya masuk kategori Islam paling kecil tuh derajatnya, atau asal apa? Iman. Kalau antum mampu dengan tangan ya silakan. Ya, kan lihat maslahat, lihat apa? Kondisi. Nggak mampu juga dengan apa? Lisan. Nggak mampu juga dengan apa? Hati. Dan ini jangan sampai lepas, karena dia masuk kategori poin-poin atau syarat-syarat atau rukun-rukun seorang sah keislamannya. Jadi perhatikan ada 2 poin. Yang pertama membenci, mengkufuri, berlepas diri dari kesyirikan, berarti praktek-prakteknya, kekufurannya, ya perbuatannya, ucapannya, apa lagi? Ya, dan segala aktivitas kegiatan yang bersifat apa? Kekufuran, kesyirikan. Dan ini juga semakna dengan wa may yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kufur kepada apa? Taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada siapa? Allah. Ini yang pertama, bara'ah minasyirki. Semua jenis kesyirikan, kekufuran harus kita bara'ah. Sekali lagi bara'ah artinya meyakini batilnya, meyakini kufurnya, membencinya, memusuhinya. Ya, ini tingkat yang paling terendah di mana? Di hati. Nah, yang kedua sebagai bentuk apa pelengkapnya adalah meyakini kufurnya, bara'ah terhadap apa? Pelakunya. Bisa dipahami ya? Jadi ada 2, bara'ah minasyirki wa ahli. 2 ini ya, yang pertama itu menjadi inti. Yang pertama menjadi apa?
inti. Yang kedua menjadi lawazim. Lawazim itu keharusan, kemestian. Contoh gampangnya, kalau orang mau belajar, datang atau mau sholat berjamaah di masjid, intinya adalah dia berjamaah di masjid. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia ikut imam. Itu inti, asal. Tapi akan ada lawazim supaya inti ini terjadi. Apa dia? Datang kemana? Pakai motor, jalan kaki. Ya, kalau hujan mungkin dia pakai payung. Ya, hujan yang mungkin kecil, bukan yang besar. Ya, itu termasuk lawazim. Orang mau umrah, memang kegiatan umrah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tapi ada lawazim yang menyertai dia. Kalau enggak ada lawazim, enggak akan apa? Jadi. Contohnya apa? Bikin paspor, ya, bikin visa, beli apa lagi? Tiket. Ya itu ada tuh yang nggak beli tiket, ya terserah. Yang penting kan ada juga lawazimnya, walaupun naik sepeda, walaupun naik motor, itu termasuk lawazim. Ya mungkin dia pengen apa? Berpetualang, akhirnya naik apa? Naik motor. Padahal kalau dihitung-hitung antara beli tiket sama naik motor lebih mahal mana? Pasti lebih mahal naik apa? Naik motor. Bisa puluhan juta itu. Berapa ongkosnya itu? Ya, dari satu negara ke negara lain, masuk negara ini harus beli visa, masuk negara lain lagi beli visa lagi. Itu sudah kelaziman. Kalau ini nggak dilakukan, nggak akan sampai dia di Mekah. Sebelumnya nanti kita akan baca dalilnya, ayatnya. Nanti kita pahami asal ini nggak boleh hilang. Kalau hilang bahaya untuk keislaman dia. Ada kekufuran di depannya, dia diam-diam saja. Jangankan untuk mengkafirkan orangnya, mengkufuri perbuatannya saja tidak ada. Ya, makanya nanti akan dibahas macam-macam togut. Itu termasuk bentuk mengkufuri kesyirikan. Ya, ini harus dipahami togut yang intinya ada 5. Pahami dia, ya, kufuri dia minimal dalam apa? Hati. Adapun pelaku-pelakunya nanti ditinjau. Ada yang melekat dan ada yang perlu tinjau. Sebagaimana dulu kita belajar di Kitab Tauhid. Sejam ya. Kita baca dulu. Di sini intinya bara'ah meyakini batilnya, kemudian memusuhinya, ya, kemudian membencinya, dan kebalikannya kita juga mencintai orang-orang yang Allah cintai. Ya, kita menyayangi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayangi dan seterusnya. Lanjut. Sebagaimana halnya Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersama beliau berlepas diri dari orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari sembahan-sembahan mereka. Satu lagi ayatnya dibaca, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Terjemahkan. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Nah, barakallah. Ini dalilnya bahwasanya Islam itu ada bentuk bara'ah minasyirki wa ahli. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah imam, beliau adalah qudwah, beliau adalah hanif, beliau adalah abul anbiya, beliau adalah imam hunafa. Banyak laqab yang diberikan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Makanya Allah katakan di awal ayat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada untuk kalian uswah, itu suri tauladan yang bisa dicontoh.
hasanah yang baik pada diri siapa? Ibrahim. Lihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Mereka Ibrahim dan orang yang bersamanya idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri, bara'ah dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Lihat ada dua, minkum dan apa? Mimma ta'budun. Ini surat Mumtahanah ayat 4. Kalau yang kemarin di kitab Tauhid yang kita baca adalah Zuhruf ayat 26. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Enggak disebut minkum. Tapi yang selalu disebut adalah mimma ta'budun. Dan mimma ta'budun di situ adalah kesyirikan. Dalilnya surat Al-An'am ayat ke-19. Sama juga Allah katakan wa innani bari'um mimma tusyrikun. Jadi apa yang mereka sembah disifati oleh Allah adalah kesyirikan. Bisa dipahami ya? Jadi ada 3 surat nih yang antum akan pahami. Yang pertama Mumtahanah ayat berapa? 4. Yang kedua Zukhruf ayat 26. Al-An'am ayat berapa? 19. Sekarang kita ambil yang mimma ta'budun itu dihukumi apa oleh Allah? Mimma ta'budun kan artinya dari apa yang kalian apa? Sembah. Ternyata dalam surat Al-An'am Allah katakan innani bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Berarti menunjukkan ibadahnya mereka adalah kesyirikan. Paham sampai ini? Ya, kan kalau bilang ibadah seakan-akan nilainya baik. Tapi ternyata ibadah mereka itu dihukumi oleh Allah apa? Mimma tusyrikun. Sekali lagi Mumtahanah ayat berapa? 4. Zukhruf ayat berapa? 26. Al-An'am ayat berapa? 19. Ya. Kalau di dalam Mumtahanah dan Zukhruf dibilang mimma ta'budun. Dari apa yang kalian sembah. Nah, kalian sembah kan kayaknya konteksnya baik. Ya, tapi ternyata apa yang mereka sembah dihukumi oleh Allah apa? Kesyirikan. Dalilnya Al-An'am ayat berapa? 19. Innani bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi perbuatan mereka menyembah selain Allah itu dihukumi syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bandingkan antara Mumtahanah ayat 4 dan Zukhruf 26. Ketika di Mumtahanah minkum wa mimma ta'budun. Sedangkan di dalam Zukhruf ayat 26 wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bura'u mimma ta'budun. Cuma mimma ta'budun, minkumnya enggak ada. Sedangkan yang terus diulang adalah apa yang kalian sembah. Berarti kesyirikan prakteknya. Sedangkan untuk mengkufuri mereka ya hanya disebutkan di dalam Mumtahanah, Zukhruf tidak. Ini menunjukkan ada yang memang langsung dikafirkan, ada yang memang diapain dulu? Ditinjau dilihat. Tergantung nanti kekufurannya apa? Zahirah atau khafiyah. Makanya dari sana para ulama mengatakan intinya adalah mengkufuri praktek kesyirikannya. Enggak boleh lepas ini. Yang kedua sebagai lawazimnya adalah mengkafirkan juga pelakunya. Tapi kenapa tidak disebut Zukhruf ayat 26 tidak disebutkan? Karena untuk mengkafirkan orangnya ya ada yang sifatnya melekat, ada yang sifatnya apa? Perlu ditinjau. Paham sampai sini? Ya, memang kaidah umumnya innani atau al-bara'atu minasyirki wa ahli. Karena ini menjadi dasar sekali asal iman. Ketika dia tidak mengkafirkan pelaku syirik besar, malah berbahaya nanti buat Islamnya dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya, jadi syarat yang ketiga al-bara'atu minasyirki wa ahli. Ada 2 poin. Poin yang pertama apa? Kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Praktek peribadahan dia, praktek kesyirikan dia, baik ucapan, perbuatan, keyakinan. Ketika ada kita saksikan, maka wajib kita kufuri. Di mana minimalnya? Dalam hati. Bisa dipahami ya? Orangnya gimana? Tinggal dilihat kekufuran apa yang dilakukan. Kalau kekufurannya besar, minta kepada mayit,
minta kepada para anbiya, maka orangnya juga sebagai lawazim kita kafirkan juga. Kita kafirkan juga. Tapi kalau misalkan ya bentuk keyakinannya khafi, misalkan dia meyakini wahdatul wujud, tapi cuma dalam hati, kita kan nggak tahu. Tapi ketika kita bilang, ada yang bilang wahdatul wujud begini-begini, maka kita kufuri dia. Keyakinan ini keyakinan kufur. Nggak boleh kita diam saja, minimal kita kufuri di dalam apa? Dalam hati. Tapi orang-orangnya tahu nggak, kita kan nggak tahu. Ya, kita tidak bisa langsung mengkafirkan si fulan kayaknya nih, nggak bisa. Karena itu adalah apa? Etikad. Kecuali kalau dia sudah ngomong, misalkan saya meyakini Allah menyatu dengan alam semesta dan seterusnya, maka langsung dia juga apa? Kena. Kita jatuhkan hukum apa? Kafir, kita kafirkan dia. Ya, kita kufuri keyakinannya dan juga kita kufuri apanya? Orangnya. Sampai di sini paham nih rumusnya? Tapi belajar ini malah pusing ya. Jangan. Sekali lagi, ada prakteknya, ada orang ini nggak akan bisa lepas. Gak mungkin orang ada membuat sesuatu, misalkan nih buat mimbar nih, ini kan praktek dia atau aksi, ya membuat apa? Mimbar. Kira-kira ada nggak orangnya? Ya ada pasti. Ya, dan kita hukumi siapa orangnya? Ya pasti kayaknya tukang kayu. Memang kemungkinan besarnya yang bikin ini tukang apa? Tukang kayu kan gitu. Pasti ada orangnya. Ya ini yang bikin rumah bagus amat, ini rumahnya. Kira-kira lawazimnya apa? Keharusannya ada yang bikin, ada arsiteknya. Kira-kira siapa arsiteknya? Oh si fulan. Sudah kita katakan dia adalah arsitek rumah tersebut. Itu sebuah kelaziman yang nggak bisa lepas. Ya kecuali dalam perkara yang samar, ini bikin kue, siapa yang bikinnya? Perasaan di rumah ini nggak ada yang pinter bikin apa? Bikin kue. Ya kan kita nggak bisa langsung tebak, kayaknya si fulan dah. Nggak bisa. Ya kita gali dulu, kira-kira siapa nih yang bikin? Oh ternyata dapat dari tetangga misalnya. Ya udah kita katakan tetangga yang buat apa? Kue. Begitu. Ya, tapi kalau kita sudah jelas lihat sendiri, ya sudah nggak usah dikaji lagi, nggak usah ditanya lagi hatinya, ya nanti ujung-ujungnya kekufuran cuma di dalam apa? Dalam hati. Jadi pahami. Yang ketiga al-bara'atu minasyirki wa ahli. Apa itu minasyirki? Bisa perbuatan, bisa ucapan, bisa juga apa? I'tiqad. Ya, i'tiqad, keyakinan, perbuatan dan ucapan kufur wajib kita ingkari, wajib kita berlepas diri, wajib kita kufuri perbuatan tersebut. Nggak boleh lepas. Ya, ketika di suatu hari mungkin kita mendapati hal tersebut. Terus orangnya gimana? Ya, termasuk kelaziman. Kalau memang yang dia lakukan adalah perbuatan kufur yang jelas, maka orangnya juga kita kafirkan, orangnya kita yakini kafirnya dia di dalam apa? Hati. Karena itu termasuk kelaziman. Gak bisa lepas. Gak bisa lepas. Ya, makanya ketika ada ulama yang berfatwa, ya salah satunya Imam Ahmad, kalau ada murji'ah yang mendebat, tidak boleh salat di belakangnya. Kenapa? Karena ketika dia meyakini orangnya ini tidak kafir, padahal pelakunya kufur, pelakunya atau perbuatannya syirik, perbuatannya kufur, tapi orangnya kata dia apa? Jangan dulu. Ya, berarti dia ya sedang menangguhkan kelaziman. Ya, dia sudah berislam, dia sudah muslim, tapi tinggal menerima kartunya. Ya, tinggal ambil sebetulnya, tapi dia tidak mau ambil. Makanya dalam bentuk kehati-hatian, jangan sholat di belakangnya. Ya, dari situ kenapa ya dilarang, ya banyak para ulama berfatwa tidak boleh sholat di belakang mereka orang yang tidak mengkafirkan pelaku apa? Syirik besar. Karena ada kelaziman yang belum dihadirkan. Misalkan antum bikin paspor, sudah ada paspor jadi itu. Kenapa? Antum sudah memenuhi syarat-syaratnya, datang ke imigrasi, syarat-syaratnya dipenuhi. Foto imigrasi semuanya, wawancara sudah selesai. Tinggal ngambil apa? Paspor. Udah ada punya paspor. Ya pengen umroh, tapi nggak mau itu paspornya diambil, nggak mau berangkat. Kira-kira antum mau nggak sebagai biro jasa melayani dia untuk pergi umroh? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena belum pegang namanya paspornya. Makanya bahasanya Syekh bin Baz, mereka dikatakan ikhwanunal muwahhidin. Mereka saudara kita apa? Muwahhid yang belum mengkafirkan orang yang melakukan syirik apa? Besar.
Tapi bahaya ketika sudah ditegakkan hujah dia masih ngeyel, jatuh dia. Ya, misalkan bodo amat lah gua mau umroh ngapain pakai paspor gitu. Pokoknya gua mau berangkat. Ya sudah, antum sebagai biro jasa travel nggak akan memberangkatkan dia. Udah lu pergi aja sono. Ngapain lu mau umroh tapi nggak bawa apa? Nggak bawa paspor. Ya, itu dari sisi kenapa ditangguhkan. Ya, bukan kita mengkafirkan dia, tidak. Tapi ada lawazim yang belum dia hadirkan. Tapi kalau pelaku utamanya ya sudah pasti. Pelaku utamanya kita kufurkan. Tapi ada orang nih ya tidak mau mengkafirkan pelaku kesyirikan. Maka dia belum menghadirkan apa yang namanya lawazim tadi. Dan lawazim itu satu yang melekat. Enggak bisa lepas. Kayak antum datang ke sini mau taklim, ya harus datang sini gegas ya. Ya, kalau ada polisi tidur, ngerem dulu dikit, pelan-pelan sampai di masjid. Ya, tapi kalau nggak mau ya gimana mau taklim gitu kan? Kan bisa di rumah, ya beda kan. Namanya bukan taklim di masjid, tapi taklimnya di mana? Di rumah. Itu semoga bisa dipahami sisi pendalilan bahwasanya Islam itu harus ada bara'ah minasyirki wa ahli. Ingat syirik ini berarti aktivitasnya ya praktek-praktek kekufuran, kesyirikan, baik ucapan, perbuatan maupun i'tiqad. Misalkan ya antum baca ada keyakinan wahdatul wujud, itu harus kita kufuri dalam hati. Enggak boleh kita diam saja. Ya wajib kita kufuri bahwasanya akidah ini akidah batil. Ya ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, ya menyelisih apa yang Allah kabarkan, kufur itu. Nanti di suatu saat ternyata ada orangnya yang meyakini seperti ini. Apa sikap kita? Yang melekat itu dia, nggak bisa lepas. Ya memang pertamanya di hati kita nggak tahu, dia ngomong. Ya bahwasanya saya meyakini alam semesta ini sebetulnya satu. Allah adalah alam semesta. Alam semesta adalah apa? Allah. Jadi ujung-ujungnya orang yang menyembah apapun pada hakikatnya sedang menyembah siapa? Allah. Ya, yang kemarin dibilang sama Buya Rozi itu. Ya, ketika menafsirkan la ilaha illallah ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti apapun yang disembah adalah siapa? Allah. Ini akidah wahdatul wujud ini. Ya, karena semua alam semesta adalah Allah. Allah adalah alam semesta. Sapi ya berarti siapa kata dia? Allah ta'ala Allah ma yasifun. Berarti orang yang nyembah sapi, nyembah pohon, nyembah batu kata dia sedang menyembah siapa hakikatnya? Menyembah Allah. Ya, terus bingung. Ini bagaimana orang ini kondisinya nih? Waduh, nggak kepaham dah. Lah berarti ini dari awal ini ngerti Islam enggak sebetulnya? Bahwasanya Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Dan ini perkara yang gamblang. Ya, orang yang masih sehat akalnya, fitrahnya enggak mungkin mengatakan alam semesta ini adalah siapa? Allah. Siapa yang bilangnya begini? Enggak ada, kecuali orang-orang yang sudah rusak akal dan namanya fitrahnya. Orang gila aja kayaknya enggak ada yang berani ngomong itu. Orang gila. Ya, orang gila mungkin masih menyeru di atas itu. Tapi ini ya bukan gila, dia sehat walafiat waras. Tapi dengan entengnya menyatakan ibadah ada dua, ibadah yang sempurna, ibadah tidak sempurna. Kalau ibadah sempurna nyembahnya Allah, kalau ibadah tidak sempurna nyembahnya siapa? Selain Allah. Tapi semua dihukumi menyembah Allah. Karena dia meyakini segala sesuatu adalah apa? Adalah Allah. Ini akidah kufur yang wajib kita kufuri akidahnya, begitu juga orangnya. Sudah ya? Sampai sini coba dicerna dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, ini poin yang ketiga nih tentang apa? Tentang Islam, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Ya berarti mau nggak mau kita belajar tentang apa? Praktek-praktek kesyirikan itu apa saja. Minimal yang besar ya. Minimal yang besar. Makanya nanti kita bahas makna togut atau togut itu ada 5. Yang pertama apa? Iblis. Orang yang disembah dia ridha. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dia. Orang yang mengklaim ngaku mengetahui ilmu gaib.
Dan yang kelima, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ru'us taghut yang wajib kita ingkari dalam hati. Adapun nanti pelakunya ya pelan-pelan kita bahas. Ya, misalkan mengetahui ilmu ghaib, ini apa? Karakternya siapa ini? Dukun. Ditanya dukun gimana hukumnya? Ya memang sih prakteknya kesyirikan kita ingkari, tapi orangnya jangan dulu. Nah, ini bahaya. Ya, ini apa? Bahaya. Bahaya itu termasuk apa? Perbuatan taghut dan orangnya melekat, lazimnya melekat. Namanya praktek kesyirikan yang dilakukan dukun, ya itulah orangnya dia. Nggak ada lagi iltibas, nggak ada lagi syubhat. Ya, jangankan kata dia mengkafirkan dukunnya, ya masih sholat di belakangnya sah. Nah, ini kan menunjukkan ya apa ya? Ya begitulah. Karena ada penyakit di dalam hatinya. Islam itu cukup di dalam apa? Hati. Ya, orang kampung dulu mana ada yang meyakini dukun itu apa? Muslim, kecuali dukun beranak kan ya. Dukun apa lagi? Dukun urut. Nah, ini dukun-dukun yang praktek-praktek apa? Kesyirikan, harus disembelihin ayam hitam dulu kecil kan ya. Ini ayam apa namanya? Ayam cemani katanya. Ya ayam cemani ya. Yang semuanya hitam, katanya buat apa? Lu mah gak usah tahu, ini gua mau bawa katanya nih. Ya, bawa kemana ke dukun ternyata. Disembelih dan seterusnya. Nasallallahu ya. Jadi sekali lagi al-bara'atu minasyirki wa ahli. Begitu. Lanjut Godan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Terjemahkan. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Nah, itu karakter orang yang beriman, tidak akan ya berkasih sayang dalam artian betul-betul mencintai dia dalam agamanya. Tapi kalau dalam mencintai dia bapaknya, ibunya, ya ini cinta yang bersifat apa? Fitrah, cinta yang bersifat tabi'i. Tapi dia cintai, tidak mau kafirkan dia. Ya, kalau dia beriman kepada Allah tidak akan didapati yang seperti ini modelnya. Ini juga dalil untuk berlepas diri kepada apa? Pelaku kesyirikan. Berlepas diri kepada pelaku kesyirikan walaupun dia bapaknya, walaupun anaknya, walaupun saudaranya, walaupun apa? Keluarganya. Kadang ada alasannya pakai perasaan. Antum belajar tauhid, belajar syirik, nanti bapak antum dikafirkan. Nanti ibu antum ya dikafir. Lah kalau dia kena jelas-jelas melakukan syirik besar terus dia apa? Ya justru ada penamaan, akhirnya ada kasih sayang kita kepada orang tua. Ya, tapi kalau alasannya nggak apa-apa lah dia bodoh, akhirnya nggak ada yang namanya apa? Dakwah. Tapi kalau dia tahu betul-betul menerapkan, insya Allah ada barokahnya. Ya, walaupun dia harus berberantem ibaratnya, ya apa namanya cekcok dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan ayahnya, dengan ibunya, insya Allah ada keberkahan. Tapi kalau dia cuma diam dengan alasan ya nanti cekcok, nanti beri ribut, nanti begini, ya dengan alasan dia kan orang bodoh dan akhirnya nggak ada nilai-nilai apa? Dakwah. Ini tandanya nggak sayang sama siapa? Sama keluarganya, sama orang tuanya. Justru ya dengan adanya seperti ini bentuk baroah, akhirnya muncul rasa kasih sayang kita. Ya, terus kita nasihati, doain, kasih lagi. Walaupun mereka sampai capek ibaratnya. Ya. Insya Allah Taala ya dengan keseriusan, kesungguhan, ya apalagi dibantu dengan doa yang tulus, yang murni, Allah akan apa? Kabulkan. Ya. Lanjut, Godan. Qala Ta'ala. Qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum aw ikhwanakum wa ikhwanakum awliya in istahabbu kufra alal iman wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Terjemahkan. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak
dan saudara-saudaramu sebagai walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali? Mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, nanti akan disebutkan juga konsekuensinya. Ya, ada bentuk wajib pengkufuran dalam hati, tapi nanti dalam hal lain urusan dunia seperti karena cinta tabiat, maka boleh dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, selama dia tidak menyuruh kepada kekufuran. Boleh dia silaturahim, boleh dia memberikan nafkah, boleh dia ya berkunjung, itu masih dibolehkan. Ya, insya Allah nanti akan dibahas apa saja poin-poin yang harus kita hindari dan poin-poin yang masih boleh dimuamalahi. Ya, tadi minimalnya dalam perkara dunia, ya kita berkunjung kepada mereka, ya kita mungkin memberikan beberapa ya kebutuhan dia, nafkah, kemudian ya ada birrul walidain, itu masih dibolehkan. Ya, tapi kalau sampai mencintai mereka terus tidak ada bentuk pengkafiran terhadap apa yang mereka kerjakan dari kekufuran, lah ini yang bahaya. Ini apa? Ya, yang berbahaya. Lanjut. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Ya, nah, lihat tuh, orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah katakan apa? Adu. Apa adu? Musuh. Ya, apalagi dalam surat Taubah, Allah sudah umumkan bara'ah, berlepas diri. Terus kita dengan enaknya mengatakan muslim. Nah, itu. Padahal Allah sendiri yang bilang apa? Musuh. Ya, yang bilang musuh bukan kita, yang bilang musuh bukan ulama, tapi yang bilang musuh adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dengan entengnya bilang, ya walaupun dia melakukan syirik besar tapi muslim. Ya, ini lancang terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang mengkafirkan mereka adalah Allah. Makanya akidah Ahlussunnah mengkafirkan apa yang Allah kafirkan. Mengkafirkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kafirkan, itu Ahlussunnah. Adapun mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan ya karena melakukan dosa besar, nah inilah akidahnya siapa? Khawarij. Nanti akan disinggung juga oleh Syekh di awal. Jadi nanti ada model 3 manusia. Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Ahlussunnah di dalam menyikapi nawaqid. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya oleh Syekh Fauzan di muqaddimah ini juga. Jadi sekali lagi, yang mengatakan mereka musuh adalah Allah. Yang bilang berlepas diri adalah Allah. Adalah nabi-nabinya seperti Ibrahim, ya seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan dari sekedar kantongnya ulama atau kantongnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Ya, justru yang mengkafirkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lagi apa sih beratnya? Kita hanya dibebani urusan dunia saja. Tidak dibebani hukum, tidak dibebani urusan apa? Akhirat. Kecuali antum hakim, nah berat ini kondisinya nih. Ya, kudu ditangkap, disidang. Ya, yang hakim-hakim seharusnya seperti itu. Mafhum, kita hanya dibebani dalam urusan apa? Penamaan di dunia karena dia melakukan kesyirikan. Adapun untuk memberikan hukum bukan tugas kita. Ya, tugasnya siapa? Amir, tugasnya pemimpin. Begitu juga nanti bagaimana dia masuk neraka atau surga, itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diberikan taklif, beberapa pembebanan. Ya, seperti kita yakini kufurnya dia dalam hati. Ketika kita tahu dia pelaku syirik besar, jangan sholat di belakangnya. Ketika kita tahu dia melakukan syirik besar, kalau dia mati jangan mensolatinya, jangan mendoakan rahmat kepada dia. Ya. Bahkan banyak fatwa dari Syekh Fauzan ketika ditanya, ya Syekh, ibu saya dulu, bapak saya dulu gini, ya bolehkah saya mengumrohkan dia, misalnya, membadalkan dia? Ditanya, sholat nggak? Ya, bingung nih, pengen jawab sholat nggak? Ya akhirnya gitu, sholat nggak, ditegasin lagi. Ya, meninggalkan ya Syekh. Bahkan hampir setiap ininya nggak pernah salat. Apa kata Syekh? Jangan doakan, jangan dibadalkan Allah. Umrah. Ya sudah, itu yang bisa kita mampu. Mafhum. Adapun nanti apakah dia masuk surga atau neraka, ya nanti sidangnya di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti juga yang akan dibahas poin-poin apa saja yang harus kita laksanakan
ya yang harus pemimpin laksanakan dan apa yang masih bisa kita kerjakan untuk pelaku-pelaku orang tersebut. Misalkan dalam bab jual beli masih boleh kita bermuamalah sama dia. Bisa dipahami ya? Misalkan dia tenaga ahli yang kaum muslimin gak punya, boleh sewa dia. Ini masih dibolehkan. Maksudnya, jadi betul-betul mendudukan semua kejadian sesuai dengan apa? Porsinya gitu. Jangan cuma mengandalkan apa? Perasaan. Sampai disebutin salah 1, 2, 3, 4 sampai 7 sampai 8. Emang kita semua yang ngerjain. Sampai dituliskan nanti dia masuk neraka. Emang kita yang nentuin dia masuk neraka. Itu urusan Allah. Ya, bukan urusan kita. Harus membunuh dia. Emang urusan kita, bukan urusan kita. Bukan apa? Bukan urusan kita. Tapi kalau Khawarij pengennya apa? Yaitu semuanya kita yang menentukan. Gitu. Kita harus bunuh dia, ya langsung kita cap juga dia masuk neraka dan seterusnya. Padahal harus dia ditempatkan sesuai dengan porsinya. Lanjut. Inilah tauhid yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan untuk bertauhid dan mencintai ahli tauhid serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Karena syirik meruntuhkan tauhid. Nah, lanjut. Islam memiliki pembatal-pembatal. Terkadang orang yang masuk Islam melakukan berbagai hal yang justru mengeluarkannya dari Islam dalam keadaan dia ketahui ataupun tidak. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mengetahui pembatal-pembatal tersebut. Nah, ini baru sekarang model bentuk kekhawatiran kita, jangan-jangan nanti kita keluar. Kalau tadi kekhawatiran kita masuk atau tidak. Nah, pelajari Islam ada 3 poin. Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minah nasyrik. Ini yang pertama, kekhawatiran dulu, kita masuk enggak? Kemudian diberikan arahan, nih kalau mau masuk ini syaratnya 3. Nah sekarang sudah direalisasikan, ada bentuk berikutnya, itu kekhawatiran jangan-jangan nanti udah masuk malah apa? Keluar. Kenapa bisa keluar? Ada pembatal-pembatalnya. Makanya kata Syekh di sini, wajib atas seluruh insan ma'rifatu hadhihin nawaqid. Mengenal, memahami pembatal-pembatal ini. Ya makanya dalam beberapa hadis ya agama itu disebutkan seperti orang kerja. Ya Allah mengumumkan siapa yang mau bekerja dari terbit matahari sampai zuhur. Siapa yang angkat tangan? Yahudi. Dengan gaji berapa? 1 qiraat. Terus ditanya lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari zuhur sampai asar? Gajinya berapa? 1 qiraat. Siapa yang angkat tangan? Nasara. Kemudian dari ba'da asar sampai maghrib digajinya 2 qiraat. Siapa yang katakan? Musyrik. Ya, protes Yahudi dan Nasara. Gua kerjanya lebih lama tapi apanya? Gajinya cuma 1 qiraat. Ya itulah fadlu minallah. Keutamaan Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, Allah yang menginginkan. Walaupun kerjanya sedikit tapi gajinya berapa? 2 qiraat. Ya disebutkan dalam riwayat 1 qiraatnya itu seperti apa? Gunung Uhud. Ya, berarti kalau 2 qiraat 2 kali apa? Gunung Uhud itu gajinya. Itu permisalan saja. Makanya ketika dia mau masuk Islam ada persyaratannya. Begitu juga ketika dia sudah masuk karena memenuhi syaratnya, bisa juga diapain ya? Dipecat. Gara-gara melakukan apa? Pembatal. Ya minimal ada SP ya. Nggak tahu dah yang bapak-bapak yang mungkin sudah pernah kerja ada SP berapa aja? 1 sampai 2 sampai 3. Ya kira-kira pelanggaran apa yang paling berat gitu sehingga dia dipecat ya. Kan ada pasti ya? Ada itu. Nah, paham. Cukup atau lanjut? Cukup aja dulu ya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan sama sini, Bang? Pelan-pelan saja. Ya, ini mukadimah juga masih panjang. Yang penting ngerti gitu, paham. Walaupun pelan-pelan. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Antum paham ya, syirik itu banyak ya.
Mafhum? Ya, misalkan ada syirik yang khafi. Mafhum? Gimana pelakunya? Nggak boleh langsung dia main dikeluarkan, nggak boleh. Ya, mafhum, perlu ditinjau. Jangan-jangan dia ada syubhat. Nah, itu bisa diterapkan itu tuh. Jangan-jangan dia jahil. Itu kalau dalam perkara yang apa? Khafi. Nah, jadi orangnya bisa jadi kufur, bisa jadi tidak. Harus terpenuhi dulu syaratnya, ternafikan mawani. Ini kalau dalam perkara yang khafiyah. Tapi kita tetap kufuri walaupun itu syiriknya khafi. Tetap kita kufuri. Misalkan ya ada kasus yang takut kepada selain Allah, ini kan khafi di hati. Ya, atau kufur-kufur yang lainnya kayak kemarin kita bahas tentang ataf dan sorof. Ya, dibilang khafi oleh para ulama, kenapa? Karena dia samar dengan jimat. Karena bentuknya terkadang gelang. Nggak taunya gelangnya dapatnya dari siapa? Dukun. Ya, nggak bisa langsung kita kafirkan dia, kecuali setelah kita tahu, oh ternyata dia datang ke dukun dapat gelang ini untuk melet perempuan. Untuk pelet atau melet? Untuk guna-gunai pelet ya perempuan. Nah, ini syiriknya besar dia, tapi kan kita nggak tahu, terkecoh. Karena bentuknya kadang sama aja kayak jimat. Ya, jimat minimalnya kan syirik kecil. Yang nggak bisa kita langsung hukumi syirik besar, ya kecuali setelah kita ya teliti dan seterusnya. Tapi kalau yang jelas-jelas dia adalah kufurnya yang zahir, yang gamblang, nggak usah diteliti dulu. Bagaimana hatinya, bagaimana ininya. Hatta walaupun dia jahil, maka tetap secara ain jatuh kepada orangnya, kita sematkan dia musyrik kafir. Barakallahu fiik. Fadhal, ada lagi atau yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.